Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Dr. Rini AKSIE selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Syariah serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Senang sekali kami dari kelompok 5 pada kesempatan kali ini akan membagikan hasil wawancara kami dengan Bapak Wahid Hasim SE selaku manajer dari BMT Al-Rifai Jawa Timur. Sebelum lanjut ke wawancara, kita harus mengetahui dulu nih bahwa BMT Al-Rifai itu berlokasi di Jalan Raya Ketawang nomor 2, Ketawang, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Jamashari pada tahun 1999. Dan berikut ini hasil wawancara kelompok 5 dengan Bapak Wahid Hasim SE. Selamat menonton ya teman-teman. Perkenalkan, kami mahasiswa akuntansi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta semester 4 dengan saya sendiri. Nama saya Fitri Rahma Izati dengan NIM belakang 80 dari akuntansi semester 4. Terus dilanjut sama rekan saya Sarah, mungkin bisa perkenalan. Perkenalkan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selanjutnya boleh perkenalan Sania. Ya, selamat siang Pak. Perkenalkan saya Saniatri Maulida, bisa dipanggil Sania Pak. Dari ini UIN semua ya? Ya Pak. Satu kelas? Iya. Iya, tapi lain daerah ya? Iya, lain Pak. Ya Pak, soalnya pandemi Pak. Oh, pandemi ya. Oke, monggo bisa dimulai. Bisa dilanjut perkenalannya, ada rekan saya dulu Pak. Oh ya, monggo. Ada berapa orang? 4 orang? Ada 4 orang. Oh, 4 orang, enggak apa-apa. Silakan kepada Azahra. Selamat siang Pak, salam kenal. Nama saya Azahra. Iya. Selanjutnya dari Evita. Ya Pak, perkenalkan nama saya Vita Anissa Rahma, NIM saya 1119820000133. Mbak Nisa. Iya, dari UIN Pak. Iya. Mungkin itu Pak perkenalan dari kami sebagai pembukanya. Nah, kami tuh di sini ingin mewawancarai BMT Syariah di Indonesia dan kebetulan kami dapat BMT Syariah Arifai gitu Pak. Yeah. Dengan Bapak Wahid Hasim sebagai narasumber kami pada siang hari ini. Ada kira-kira nih Pak, ada 15 pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada Bapak. Mungkin bisa dimulai oleh teman-teman saya nih yang udah kepo banget nih Pak mengenai BMT Arifai yang bertempat di Malang ya Pak, benar ya Pak? Di Malang. Di Malang, di dalam pondok pesantren Arifai. Di dalam pondok pesantren Arifai. Mungkin mulai saja ya Pak, kita wawancaranya dimulai dari rekan saya Saniatri yang akan menanyakan beberapa pertanyaan. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Vira. Izin untuk bertanya ya Pak. Ya. Pertama, saya ingin bertanya Pak, bagaimana sih Pak sejarah dan awal pendirian dari BMT Al-Rifai ini? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Ya. Sebenarnya BMT Al-Rifai itu karena memang bertempat di pesantren. Sebenarnya bertujuan untuk mengcover masyarakat pesantren. Jelas nggak suara saya? Suara saya jelas? Jelas. Oh, jelas. Ada yang bisnis soal di luar. Nah, kebetulan di dalam pesantren itu ada santri, ada guru-guru, ada jamaah istighosah. Jadi itu adalah masyarakat pesantren. Dan ketika masyarakat pesantren berkumpul, dia akan bisa menjadikan itulah market kita, itulah pasar kita. Maka itu menjadi motivasi kita untuk mendirikan koperasi Kopontren Al-Rifai. Ya, jadi awalnya Kopontren Al-Rifai ya. Selanjutnya Kopontren Al-Rifai ini berjalan di serba usaha.
Berarti koperasi serba usaha. Ya. Nah, salah satu unitnya adalah unit simpan pinjam, yaitu BMT Al-Rifai. Gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengakomodir tabungan-tabungan dari jamaah istighosah, tabungan santri, tabungan umum, tabungan masyarakat pesantren dan sekitarnya itu. Tujuannya itu. Nah, akhirnya kita membuat Kopontren Arifai. Ini BMT itu hanya satu dari unit Kopontren. Sebenarnya masih ada unit yang lain seperti di pertanian, seperti halnya di toko retail pupuk masih ada. Nah, ini sejarah berdirinya di situ. Jadi kita hanya mengcover market yang ada di pesantren. Tapi sekarang ternyata yang membutuhkan bukan masyarakat pesantren saja, tapi masyarakat di luar pesantren. Itu. Bisa dilanjutkan dari jawaban saya. Oh iya Pak, mungkin kira-kira tahun berapa ya Pak pada saat pendiriannya? Kalau tahun pendiriannya tahun 1999 itu ya. Nanti untuk masalah sejarah tertulisnya, company profile-nya bisa saya kirim via WA nanti. Jadi nanti sampai tidak perlu susah-susah untuk nanti mencatat satu persatu itu ya. Kita kasihkan company profile-nya. Ya, baik ya, Pak. Ya, itu nanti akan lebih lengkap jawabannya daripada yang saya terangkan. Mungkin sedikit mengenai visi misi dari BMT Al-Rifai ini, Pak. Saya sendiri nggak hafal visi misinya, cuma panjang. Tapi itu sudah tercantum juga di company profile. Sebenarnya memang tujuan kita intinya kita hanya cover kebutuhan masyarakat sekitar biar tidak terjerumus ke, terus kemudian biar kita juga masyarakat sekitar pesantren. Luasnya lagi ya supaya ekonomi Islam terus berkembang. BMT Arifai. Nah, nanti novel jadi Pak. Oke. Mungkin ini sampai Rifai ini sudah ada jumlah anggota yang bergabung di BMT Al-Rifai. Kalau untuk anggotanya sekitar untuk saat ini itu sekitar di atas 500. Dan memang yang belum jadi anggota lebih dari itu. Sebenarnya memang peraturan terbaru dari Dinas Koperasi, nasabah itu harus jadi anggota. Tapi kan karena kita bisa menawarkan itu, tapi mereka juga belum tentu mau jadi anggota. Yang penting saya nabung di sini, saya nggak jadi anggota nggak apa-apa. Ya itu pilihan. Yang penting kita sudah tawarkan. Misalnya ada tabungan yang besar, Bu, Bapak mau nggak jadi anggota kami? Karena tabungan besar dan disimpan lama di sana. Nah, ya mereka ada yang mau, ada yang enggak. Walaupun yang nggak mau itu masih banyak, yang perlu kita rangkul masih banyak, itu ya. Jadi kalau untuk totalnya sekitar 500-an. Gitu ya. Ini Pak, dari saya satu lagi Pak, untuk secara singkat ya Pak, susunan pengurus dari BMT Al-Rifai itu seperti apa Pak? Pengurus? Gimana? Iya Pak, susunan pengurusnya. Susunan pengurus. Kalau di strukturnya mulai dari Kopontren Arifai dulu. Jadi ketua Kopontren, kemudian ada sekretaris Kopontren, bendahara Kopontren, kemudian masuk ke unit termasuk BMT Arifai. Di BMT Arifai itu ada manajer, ada akuntannya, ada bukan akuntan, pembukuan, accountingnya,
ada accountingnya, kemudian ada teller dan lain-lain. Kan nanti BMT itu sendiri itu mencakup dua. Jadi BMT Baitul Mal dan Baitul Tambil. Jadi BMT Baitul Mal wa Tambil itu ya. Jadi Baitul Mal itu adalah lembaga sosial, Baitul Tambil itu adalah lembaga bisnis. Itu ya. Ada dua. Nah, pembukuannya berbeda, tapi sudah kita jadikan orang-orang ini aja yang mengcover untuk pembukuannya. Cuman nanti walaupun BMT bisnisnya, Baitul Tambilnya itu sebagai saving saja untuk Baitul Mal. Karena laporan berbeda, uang berbeda, ya harus dipisah. Kalau di dalam perusahaan ada CSR itu ya, dan kita lewat Baitul Malnya untuk memberikan bantuan-bantuan lewat Baitul Mal. Kita bisa kupas lebih jauh masalah Baitul Mal itu kalau sampean mau. Iya. Nah, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Akan ditanyakan oleh rekan saya. Ya, silakan. Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, berapa jumlah modal awal yang disetor untuk pendirian dari BMT Al-Rifai ini, Pak? Sebenarnya sangat mudah, dan kita dulu memang karena masyarakat pesantren itu bukan orang-orang kaya. Jadi kita mengikuti ADART-nya, yaitu setiap satu anggota itu wajib memiliki simpanan pokok yaitu berjumlah 1 juta, dan simpanan wajib itu 50.000 per bulan. Jadi simpanan pokok hanya sekali jadi anggota 1 juta. Kalau misalnya belum bisa komplit 1 juta, dia bisa diangsur selama 10 kali. Tapi selama 10 kali itu dia masih belum jadi anggota ya, sebelum lunas dia masih calon anggota. Ya, ketika sudah lunas baru dia sebagai anggota. Di dalam ADART, ketika kita sudah mendapat 20 anggota saja, kita sudah bisa mendirikan BMT. Gitu ya. Jadi yang terkumpul dana kita berapa? Modal kita 20 juta simpanan pokok, dan simpanan wajibnya itu hanya tambahan. Yang lainnya bagaimana? Yang lainnya kita bisa ambil funding, tabungan dan lain sebagainya, itu kita bisa ambil dari sana. Artinya ini sudah bisa jalan untuk modal awalnya seperti itu. Jadi nggak banyak kan? Ya, jadi sampean-sampean sebenarnya bisa di rumah pun bisa melakukan itu. Gitu ya. Ya, silakan. Lanjutkan. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara bersosialisasi ke masyarakat agar masyarakat itu lebih mengenal BMT Al-Rifai, agar perkembangan BMT Al-Rifai ini lebih luas lagi. Bagaimana cara sosialisasi ke masyarakatnya, Pak? Pertama, sosialisasi itu kalau kami dari orang-orang terdekat dulu. Misalnya kalau kami bertempat di pesantren, jadi yang pertama kita tawarkan itu ke guru-guru atau karyawan pesantren. Yang kedua ke wali santri. Yang ketiga baru ke santri. Setelah itu baru ke masyarakat luas. Nah, di kami sendiri itu memang kita punya grup-grup wali santri sendiri. Jadi produk apapun langsung keluar via WA, otomatis lewat situ. Kemudian kita sekarang merambah ke medsos-medsos yang lain, misalnya YouTube, misalnya web, dan baru-baru ini kita masih coba untuk aplikasi. Nah, selain itu setiap pengurus di BMT itu wajib jadi marketing. Setiap satu pengurus wajib jadi marketing. Misalnya saya kayak manajer di BMT-nya, saya juga jadi marketingnya di BMT. Satu contoh, istri saya guru TK. Nah, di sana kita tinggal nanya saja. Biasanya uang tabungan anak-anak TK ditaruh di mana? Oh, biasanya ada yang kita taruh ke pengurus, kemudian kita ngasih jasa berapa. Kita tawarkan, kalau di BMT bisa di-saving ke BMT tanpa minta imbalan apapun. Kan lebih menarik.
Kemudian yang kedua, di BMT kita itu hari liburnya hari Selasa dan Jumat, bukan hari. Kenapa? Karena Sabtu Minggu itu market. Sabtu Minggu itu banyak orang libur, banyak wali santri datang, banyak jamaah istighosa datang, ya. Itu wajib kita rangkul uang itu, gitu ya. Nah, jadi market kita di sana. Jadi kita jangan coba-coba meninggalkan market, gitu loh. Nah, kita akhirnya cari alternatif untuk libur yang lain hari Selasa dan Jumat. Itu berpengaruh. Ketika nanti satu saat kita, karena kita sekarang berhadapan dengan misalnya kurnya BRI, nggak ini jangan main-main, kurnya BRI itu sangat efektif ya. Terus kemudian koperasi-koperasi yang lain, karena tiap pesantren juga banyak yang punya BMT, gitu, dan itu berbeda. Nah, yang kita tawarkan apa? Kalau di BMT yang lain atau di bank itu liburnya Sabtu Minggu, kalau di BMT hari Sabtu Minggu masih bisa masuk dan sampean bisa transaksi di BMT. Itu juga satu tawaran yang menarik, dan masih banyak selain dari itu banyak. Jadi untuk untuk marketingnya kita bisa via medsos, bisa langsung ke lapangan. Baik, berarti BMT Al-Rifa ini udah punya media sosial sendiri ya Pak, baik itu Instagram atau website sendiri ya Pak? Ada WA, ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube. Ya, itu baru mulai gitu ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana syarat dan alur yang harus dipenuhi seseorang jika orang tersebut ingin menjadi anggota dari BMT Al-Rifai? Ya, kita sangat mudah untuk menjadi anggota BMT Al-Rifai. Artinya bukan anggota BMT-nya, tapi anggota kopontrennya. Dan nanti yang diakui di Dinas Koperasi adalah kopontrennya. Dan walaupun melewati BMT. Jadi anggotanya itu sangat mudah, yaitu cukup membawa fotokopi KTP. Ya, hanya membawa fotokopi KTP, itu bisa daftar sekaligus buka tabungan simpanan wajibnya dan simpanan pokoknya. Gitu, mudah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin akan ditanyakan oleh rekan saya. Kalau misalnya memang jawabannya kurang luas, sampean bisa lanjutkan aja, tidak apa-apa. Iya. Ya. Baik Pak. Ya. Lanjut, tadi udah nanyain tentang alurnya sama syaratnya, bawa KTP aja udah bisa jadi. Nah, terus kalau kita udah jadi nih Pak, anggota di sana, kita dapat kelebihan apa sih Pak di BMT Al-Rifai di sana Pak? Banyak. Apa Kelebihannya, salah satunya dia setiap akhir tahun, setiap RAT, rapat anggota tahunan, dia mendapat bagi hasil. Nah, bagi hasil dari mana? Misal dari tabungannya. Kalau dia memang dari simpanan wajib dan pokok, dia punya tabungan di sana, dia mendapat, kalau biasanya ya, dia mendapat 10% dari total pendapatan. Kemudian kalau anggota itu tadi mengajukan pembiayaan, kalau kami bilangnya pembiayaan, kalau di luar namanya pinjaman itu ya. Jadi pembiayaan, nah, itu bisa mendapat 15% dari pendapatan total. Nah, ini berbeda. Jadi tabungan dia dapat, kemudian dia melakukan pembiayaan, dia dapat lagi 15% lagi. Nah, itu akan terhitung. Dan kita selain kita bisa bantu usaha-usaha produktif mereka, kita juga mereka juga mendapatkan bagi hasil setiap akhir tahun. Jadi dengan yang nggak anggota, kalau yang bukan anggota nggak dapat apa-apa, ya cuma dia bisa mengajukan simpan pinjam itu saja, tanpa ada bagi hasil sama sekali, tanpa ada permudah. Dan salah satu yang non anggota kita hanya batasi sampai 3 juta.
untuk pengajuan pembiayaan. Sedangkan 3 juta ke atas harus menjadi anggota. Jadi ketika mereka bukan anggota, maka mereka hanya terbatas 3 juta saja untuk pembiayaan. Selain dari dapat yang tadi Pak, persenan dari pendapatan itu sebagai anggota, biasanya itu di BMT Arifah itu kita dapat kemudahan akses apa lagi ya Pak sebagai anggota? Untuk sementara masih sebatas bagi hasil itu saja. Dan kemudian kemudahan untuk pengajuan yang lebih besar, misalnya saya butuh 10, 15, 20 misalnya, itu bisa. Oke, baik Pak. Tadi kan Bapak menyebutkan bahwa BMT Arifah ini berdiri sejak tahun 1999, berarti sudah hampir mau sekitar berapa tahun tuh berdiri? 20 tahun ya. Pertanyaan saya itu dari tahun 1999 sampai 2001, bagaimana Pak perkembangan BMT Arifah itu sendiri Pak? Ya memang kita masih kita tidak selalu stabil perkembangannya, karena memang kita tidak waktu itu tidak ada satupun yang memiliki basic sarjana akuntansi ataupun sarjana manajemen waktu itu. Jadi kita hanya memiliki basic pesantren saja. Jadi di sana kita belajar secara otodidak. Karena pertama kali yang mengawali itu yaitu Bank Muamalat membuat BMT, jadikan satu organisasi, kita dibimbing di sana, gitu. Nah, baru dilepas. Jadi di sana setelah Muamalat tidak kerjasama dengan kita lagi, otomatis kita seperti orang seperti anak kecil yang mau mulai jalan, kadang-kadang jatuh, kadang jalan lagi, jatuh lagi, ini dia. Nah, di situ juga banyak kadang-kadang kita hari ini ditipu orang tuh, maksud saya anggota sendiri yang tipu kita, banyak sekali. Nah, perjalanan seperti itu ya, penuh jalan-jalan terjal. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu baru kita buat proteksi sendiri-sendiri. Oh, pengalaman ini supaya tidak seperti ini kita protek seperti ini. Ini kita protek seperti ini. Nah, dari situ kita jadi pintar. Tapi setelah sekitar 20 tahunan ya. Nah, itulah. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir saya, untuk cabang dari BMT Arifah itu udah berapa ya Pak? Kan sebagai saya di Jakarta mungkin mau cari BMT Arifah apa udah ada atau masih berada di Jawa Timur? Untuk apanya? Cabangnya? Ya, cabangnya dari Arifah. Cabangnya kita masih belum banyak. Kita masih ada satu. Kita memiliki satu kantor pusat dan satu kantor cabang kas. Itu hanya sekitar Jawa Timur, Mas Yan. Karena memang baru dipacu untuk koperasi-koperasi itu ya mulai sekarang, mulai tahun-tahun ini. Mulai gubernur yang baru ini kita mendapat dukungan dari sana, akhirnya kita bisa sampai ke Jawa Timur. Kalau yang kemarin-kemarin kita masih belum ada bimbingan sama sekali, baru ini dibimbing ke sana. Jadi memang masih minim sekali sebenarnya, masih belum banyak. Tapi dari situ kita mencoba memperkuat basic dulu. Ketika basic kita kuat, nanti suatu saat kita punya kantor cabang kas di mana-mana, kita sudah siap. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dilanjut oleh rekan saya, Evita Anissa, yang akan mengajukan pertanyaan nih Pak. Ya, silakan. Ya baik Pak, saya mau izin bertanya kalau boleh tahu kegiatan-kegiatan pada koperasi BMT Arifah itu apa aja sih Pak? Ya. Jadi di BMT Arifah itu ada funding, ada lending. Kalau fundingnya masuk di pengumpulan dana, bisa dari tabungan, dari
sedekah malzisnya dan lain sebagainya, itu funding maksudnya. Kemudian ada wadiahnya para santri. Yang saya maksud wadiah di sini adalah santri-santri di Arifai ini tidak boleh pegang uang kas, uang cash ya, tidak boleh pegang uang cash, jadi harus ditabungkan. Dan mereka biasanya dari orang tuanya nabung atau mereka sendiri yang nabung. Nah, itu bisa diambil setiap hari. Nah, ini juga funding di sana. Terus kemudian yang kedua itu lending. Lendingnya bisa kalau kita menggunakan sistem murabahah. Murabahah itu apa? Jadi kita bisa memberikan bahasa konvennya pinjaman ke nasabah tapi dengan sistem jual beli. Ya, misalnya Mbak siapa namanya? Nisa. Vita, Pak. Mbak Vita. Mbak Iya. Vita. Misalnya Mbak Vita ini mau beli laptop. Jadi kita belikan laptopnya, setelah itu kami jual ke Mbak Vita sekian. Nah, kami ambil keuntungan sekian. Nah, sistem kami seperti itu. Jadi Mbak Vita nanti tinggal bayar angsuran. Angsuran itu sudah masuk keuntungan plus uang pokoknya berapa. Iya, Pak. Itu murabahah. Yang kedua, itu ijarah. Ijarah ya. Ijarah itu multi jasa ijarah. Jadi misalnya Mbak Vita butuh mau bayar pendidikan, mau bayar rumah sakit, mau bayar transportasi dan lain sebagainya, kita nggak mungkin jual beli uang ke Mbak Vita. Jelas yang kita tawarkan jasa. Baik Mbak Vita, kami bayarkan uang sekolahnya sekian, terus kemudian nanti Mbak Vita bisa mengembalikan kami dengan fee sekian. Jadi itu nanti kita bentuknya jasa. Terus yang ketiga itu ada gadai syariah atau rahan. Ya. Rahan itu sistemnya wadiah atau titipan. Sistemnya wadiah. Nah kemudian yang keuntungan kita di mana? Keuntungan kita ada pada sewa tempatnya. Jadi emas, kalau kita hanya satu produk ya, emas saja ya untuk rahan ya. Emas itu butuh tempat yang saving, yang aman ya. Yang aman tempatnya. Jadi sewa tempatnya itu nanti bentuknya ijarah di sana, sewa. Ya, jadi keuntungan kita dari sewa tempat. Kalau emasnya ya cuma titipan saja. Gitu. Itu perbedaannya nanti dengan gadai konven, sampai nanti bisa bedakan itu. Ya. Sebenarnya produk kita hanya itu, yang kegiatan kita yang kita lakukan. Ada funding tadi, ada lending. Yang ketiga ada baitul mal. Baitul mal itu bisa bantuan-bantuan, bisa yang kita sekarang kita produktifkan baitul mal itu dalam bentuk transportasi bis, kemudian dalam bentuk peternakan domba, kita peternakan lele, kita kembangkan di sana untuk baitul malnya. Iya. Menarik. Lalu kalau boleh dilanjutkan lagi tanya, Boleh, silakan. produk yang ditawarkan BMT Al-Rifai itu apa aja, Pak? Produknya, ya tadi produk tabungan, produk murabahah, ijarah, jarahan maksud saya. Terus kemudian ada produk-produk ZIS, zakat infak sedekah, orang-orang yang mau sedekah, itu produk yang kita tawarkan. Banyak sekali sebenarnya. Akad yang digunakan di BMT Al-Rifai ini apa aja, Pak? Sama, sesuai dengan produknya. Kalau misalnya tabungan ya, kita banyak sekali. Kita punya di sini, kita ada ada brosurnya sebenarnya. Tapi kita jelaskan. Untuk tabungannya ada hijrah. Tabungan hijrah itu tabungan yang setiap saat bisa nabung, setiap saat bisa diambil. Gitu ya. Tabungan umum seperti biasa itu kita namakan tabungan hijrah. Yang kedua ada tabungan fitrah, tabungan yang setiap diambilnya hanya setahun sekali ketika mau zakat fitrah. Ada tabungan kurban, tabungan yang diambil sekali ketika mau idul kurban. Kemudian ada tabungan haji dan umrah, tabungan yang hanya bisa diambil ketika sudah mencapai satu porsi untuk haji dan umrah. Ini kita akadnya seperti itu. Nanti kita ngisi form, di situ kita tinggal ngisi tabungan apa yang mau diambil. Atau tabungan pariwisata.
Kalau tabungan pariwisata karena dari santri-santri di Arifai rata-rata orang jauh-jauh, ada orang Kalimantan, orang Papua, ada orang Sumatera, ada orang Jakarta, dan seluruh Jawa itu ada, itu ya. Jadi nanti biasanya kalau mereka mau pulang itu kan mereka mikir biaya pulangnya. Jadi kalau mereka menabung sejak dini, nabung dulu, ketika nanti mau pulang baru diambil kan ringan. Nah itu yang kita tawarkan di sana, tabungan pariwisata atau kita namakan tabungan My Holiday gitu ya. Nah ini produknya seperti itu, dan akadnya juga sama, akadnya sama kalau sesuai dengan nama produknya. Kalau misalnya yang dari lendingnya, misalnya dari apa namanya murabaha, ya akadnya kita murabaha, kita akad murabaha. Ijarah akadnya ijarah, tahan akadnya tahan, itu nanti berbeda-beda aturannya, nggak sama itu ya. Yang terakhir Pak, bagaimana laporan keuangan dan sistem akuntansi yang dipakai di BMT Al-Rifai ini Pak? Ya, di BMT Arifai menggunakan dua sistem, satu sistem manual atau Excel terapan, yang kedua sistem program. Kita memang beli salah satu program yang untuk menunjang kinerja kita memang, karena semakin lama nasabah yang kita layani itu semakin besar. Jadi kalau kita menggunakan semi manual, nah kita ya kesulitan. Ini kita memiliki program juga, tapi tetap semi manual dibutuhkan, tetap itu dibutuhkan kita, karena memang untuk program itu apa ada kelemahannya juga itu. Jadi kita punya apa namanya dua sistem itu saja, yaitu sistem manual dan sistem program. Baik Pak, yang selanjutnya pertanyaan terakhir bakal dilanjutin Pak sama rekan saya. Ya, silakan. Ya. Iya Pak, seperti yang Bapak tadi sebutkan kan mungkin sempat ada kasus penggelapan dana dari anggotanya gitu ya dalam 20 tahun ini. Selain itu ada masalah yang dihadapi juga oleh BMT Al-Rifai gitu nggak Pak? Dan cara penyelesaiannya seperti apa? Oh, permasalahan-permasalahan itu mencakup apa aja? Kayak tabungan atau apa? Kalau permasalahan mungkin bukan masalah apa namanya sistem produk yang kita tawarkan, tapi dari kebijakan. Karena kita berada di dalam pesantren, kadang-kadang kebijakannya nggak sama. Struktural di pesantren dengan struktural di koperasi itu nggak sama, dan kebijakannya nggak sama. Kalau orang-orang di pesantren biasanya mereka laporan langsung ke pengasuh. Kalau ke koperasi itu nanti laporannya ke dinas koperasi, dan jelas. Nah kadang-kadang untuk menerapkan hal-hal seperti ini itu ada sedikit benturan. Tergantung pintar-pintar kita saja bagaimana kita bisa apa namanya menjadikan benturan-benturan itu jadi satu kelebihan aja, atau kita bisa menjadi hal-hal yang nggak perlu dipermasalahkan, karena memang sudah beda sistem. Mungkin hanya dari kebijakan-kebijakan aja. Berarti bisa disimpulkan bahwa penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi oleh BMT Al-Rifai ini lebih ke musyawarah gitu ya. Ya, untuk komunikasi saja. Iya, komunikasi ya, pintar-pintar berkomunikasi dengan sistem pesantren saja. Kalau untuk hal-hal yang lain ya kendala-kendala kayaknya ya kendala-kendala umum aja. Nggak begitu penting gitu. Iya, mungkin satu lagi nih Pak, pertanyaan penutup dari kami. Udah dari 20 tahun ini berjalan, apakah masih ada hal-hal yang ingin dicapai oleh BMT Al-Rifai ini? Mungkin seperti halnya tadi penggunaan program untuk sistem laporan keuangannya atau seperti apa? Ya, jelas kita punya mimpi. Mimpi kita apa? Yaitu ingin menjadikan BMT itu ada di setiap daerah. Karena wali santri kita ada di semua daerah.
gitu. Kita bisa pesantren-pesantren mana, maksudnya alumni Arifai yang ada di mana, misalnya di Kalimantan, kita bisa juga link ke sana. Nah, link ke sana itu bukan berarti hanya BMT saja, tapi bisa jadi dari syirkahnya. Syirkah itu dari penanaman modal, misalnya cocoknya di mana? Cocoknya di Makassar misalnya, karena Makassar tanahnya luas, masih untuk domba-domba bagus. Kita bisa kerjasama di sana. Terus kemudian selanjutnya yang jadi acuan kita bagaimana untuk UMKM anggota-anggota kita itu bisa tampil nggak hanya lokal, tapi bisa juga nasional atau mungkin lebih dari ekspor juga kalau bisa. Kita berusaha angkat itu, gitu loh. Terus kemudian yang selanjutnya kita juga ingin BMT kita atau koperasi kita itu bisa lah istilahnya nggak jauh-jauh dari sistemnya bank, yaitu bisa online gitu ya, bisa online atau semi online lah gitulah. Itu juga mau kita seperti itu, dan kita harus sudah mulai dari sekarang. Kalau di bank mungkin hal-hal seperti itu memang sudah wajib online itu ya, kan kita masih offline. Nah, kedepannya kita juga bisa online. Kalau misalnya online-nya itu bisa menggunakan aplikasi atau apa kan bisa. Dan sekarang kita sudah mulai sedikit-sedikit untuk aplikasinya. Tapi karena belum dikatakan berhasil, jadi saya tidak berani membahas itu, gitu ya. Karena masih dalam proses sekarang. Ya, kalau nanti sudah berhasil saya baru bisa bahas. Gitu. Ya. Gimana? Mungkin ada teman-teman tambahan pertanyaan atau udah cukup jelas nih jawaban-jawaban dari Pak Wahid? Silakan. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Monggo. Sebentar. Selain dari kegiatan-kegiatan tadi yang kayak tabungan gitu ya Pak, ada nggak sih kayak kegiatan-kegiatan semacam event gitu di BMT Alrif? Ada. Belum lama ini kita kita ikut event OPOP ya namanya. OPOP itu One Pesantren One Product. Itu tempatnya di Jawa Timur, di Surabaya. Itu kemarin kita 2 kali. Yang ketiga kalinya kita event pameran itu di Malang sendiri. Nah, yang kita tampilkan apa? Produk-produk dari UMKM kita, dari anggota koperasi sendiri. UMKM-nya apa? Kebetulan kita punya serbuk, kalau kita bilang serbu empon-empon ya. Serbuk jahe, serbu kunyit, nah segala macam ya, itu buatan dari anggota kita. Coba kita tawarkan dengan bungkus yang masuk ke pasar lah istilahnya, yang layak, yang bisa layak dinikmati pasar. Terus kemudian kopi, kita juga kemarin kita tawarkan kopi. Terus kemudian kita coba juga itu produk dari siswa-siswa SMK, yaitu berupa sabun cuci piring dan lain sebagainya, kita coba tawarkan ke sana. Nah, berikutnya kita akan menggali lagi untuk produk-produk UMKM yang lain, misalnya apa yang bisa kita tawarkan, tapi yang jenis yang berbeda dan tentunya unik gitu, dan tidak semua orang tak punya itu. Misalnya sampean kalau di Jakarta tahu nggak tiwul, gatot dan lain sebagainya. Tiwul itu mungkin kalau saya orang Lampung, dan kalau di sana namanya apa ya? Tiwul juga ya. Nah, namanya oyek, itulah. Nah, jadi singkong. Kalau tiwul saya pernah dengar Pak, tapi belum tahu bentuknya Pak. Nah, itu ya. Nah, itu biasanya seperti itu dicari orang-orang kota biasanya.
Nah, itu kalau kita tawarkan, yang minat banyak ya. Nah, dari produk-produk seperti itu kita coba tawarkan. Kalau di Jawa kan ada apa namanya? Ada tiwulnya, ada gatot, ada empok. Empok itu dari jagung ya. Dari jagung yang dilembutkan itu ya. Terus nanti dicampur sama beras namanya empok kalau di Jawa ya. Nah, produk-produk seperti itu orang-orang kota biasanya kangen. Nah, tapi yang dulunya pernah makan tiwul dan lain sebagainya itu kangen, nah, saya pengen makan lagi tiwul ini gitu ya. Nah, kita coba kita kasih kita tawarkan produknya. Ini koperasi nggak usah buat pabrik sendiri. Koperasi cukup kita ambil dari UMKM yang ada. Kalau koperasi buat pabriknya ya nggak jadi-jadi nanti. Kita cukup ke marketing saja. Yang terbaru ini mie yang di sini kebetulan mie-nya nggak ada, sudah habis. Nah, mie yang dibuat dari daun-daunan, dari daun bayam, dari wortel, dari buah naga, dari singkong, bukan singkong ya. Kalau apa? Telur rambat itu apa namanya ya? Temannya singkong pokoknya. Nah, itu dari bahan-bahan itu dijadikan mie. Jadikan campuran mie. Jadi ada warna hijau, warna merah. Itu bukan pewarna, tapi asli dari buah. Yang kita tawarkan itu. Kemudian untuk bumbunya kita non MSG. Kemudian tanpa pengawet, tanpa pewarna dan lain sebagainya. Kita coba kelebihan itu. Jadi sesuatu yang unik saja. Kalau sekarang mungkin kalau sampean yang ada di kota biasanya sudah tahu mie lemonilo itu kan ya. Tapi kita coba berusaha menggunakan mie yang enak, mie yang lebih enak dari lemonilo, tapi yang murah dan juga aman gitu ya. Kita coba dari pesantren bisa ngasihkan kita sebut dengan mie sehat gitu. Nah, ini kita coba kemarin kita sudah angkat gitu. Ketika santri-santri pulang kemarin kita suruh bawa aja mereka ke daerah masing-masing. Banyak untuk event-eventnya baru-baru itu. Dan kebetulan langsung ditemui sama Bu Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur. Oke, baik Pak. Mungkin untuk pertanyaan dari kami sudah cukup segitu saja. Mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin mau menambahkan? Silakan. Nanti untuk company profile-nya saya kirim ke WA-nya Mbak siapa tadi yang SMS saya? Sarah, Pak. Mbak Sarah ya. Nanti saya ini ya ke Mbak Sarah ya. Dikirim. Pak, untuk laporan keuangan BMT Al-Rifai ini boleh kami minta nggak ya Pak? Soalnya kan kebetulan kami ini mata kuliahnya itu mata kuliah akuntansi keuangan syariah ya Pak. Jadi kan ditekankan itu ke akuntansinya. Jadi kalau misalnya kami minta untuk laporan keuangan dari BMT Al-Rifai ini, apakah boleh Pak? Boleh. Makasih ya Pak. Dari nanti SMS saja dari bulan apa sampai bulan apa. Nanti kita pilihkan neraca dan juga saldo neracanya nanti kita copy ke sampean. Ya. Baik Pak, terima kasih. Kalau misalnya ada anggota dari luar daerah Jawa Timur atau dari luar daerah Malang ingin mendaftar sebagai anggota dari BMT Al-Rifai itu, apakah bisa atau hanya untuk orang-orang di sekitaran Malang dan Jawa Timur saja, Pak? Kalau sekarang kita lebih dipermudah ya sebenarnya. Kita ada OJK, terus kemudian yang kedua kita juga ada SK dari gubernur. Kebetulan yang kita ikuti SK-nya, SKT-nya dari gubernur. Nah, itu kita bisa punya anggota di luar Malang. Kita dapat izin anggota di luar Malang. Karena memang anggota kita juga termasuk salah satunya wali santri yang juga ada di Kalimantan atau di Papua. Gitu. Atau di Bali banyak juga kok.
gitu ya. Pak, saya mau nanya dong Pak. Tadi Silakan. kan di Malang mungkin mas banyak BMT lainnya ya Pak di Malang. Nah, kalau untuk pesaing sendiri Pak, menurut Bapak melihatnya seperti apa? Apakah Bapak merasa bahwa dengan adanya BMT lain berarti artinya masyarakat udah mulai sadar nih bahwa koperasi konvensional udah harus ditinggalkan atau seperti apa, atau malah mengancam BNT Arifai itu sendiri? Enggak juga, karena memang kita punya pangsa pasar tuh berbeda-beda gitu. Pangsa pasarnya misalnya di setiap pesantren, kalau toh di setiap pesantren di Malang itu punya BMT, kita malah senang. Kenapa? Karena memang kita harus bisa sama-sama maju. Kalau bisa setiap BMT bisa berkolaborasi dalam hal apa? Misalnya ada capaian himbauan dari gubernur, kita harus bisa ekspor kopi misalnya ya. Nah, di Malang kita percayakan aja ke BMT yang ada di Malang. Nah, mereka dengan kolaborasi itu, kalau kita angkat sendiri mungkin kita nggak akan kuat karena kebutuhannya besar. Atau misalnya jagung, kita ekspor ke Brunei misalnya, mintanya 2 kontainer. Apa kita mampu kalau kita sendirian? Gitu loh. Jelas kita butuh kolaborasi dengan pesantren-pesantren yang lain. Nah, ini kalau kita lebih bersyukur, bukan sebagai ancaman kalau untuk BMT-nya. Kemudian kalau untuk banknya, kita mungkin nggak sampai nanti kita akan kesulitan juga untuk meninggalkan bank konven ya. Tetap kita butuh bank konven itu gitu loh. Karena memang sampai saat ini itu World Bank itu hanya konven, ya. Jadi Islamic World Bank ini ya belum ada. Gitu. Kalau itu sudah ada, bisa jadi kita bisa meninggalkan konvensional. Kalau itu belum ada, kita nggak akan bisa. Bagaimana kita bisa haji, kita bisa ke luar negeri atau ziarah-ziarah kemana tanpa bank, kita tetap butuh bank. Gimana? Baik Pak, terima kasih atas jawaban. Mungkin sekaligus pertanyaan penutup nih Pak dari saya. Semisal ada anggota yang nggak bayar atau telat bayar, itu dari BMT Arifai itu tahapannya atau cara penegurannya itu seperti apa ya Pak? Jadi kalau misalnya ada anggota yang kurang yang tidak rutin bayarnya, ya kita potong dari bagi hasilnya, nisbah bagi hasil di setiap akhir tahun. Jadi seharusnya dia mendapat sekian, dipotong untuk kewajibannya dia sebagai anggota, maka mau nggak mau dia harus mau berani dipotong. Kalau misalnya dia nggak mau dipotong, ya dia tinggal aktif saja untuk nabung. Karena memang salah satu jalannya koperasi itu dari tabungan mereka supaya tetap bisa continue. Nah, untuk yang lain-lainnya misalnya tabungan, itu tergantung kreativitas kita. Kira-kira kita bisa nggak masuk ke pasar, jemput bola dan lain sebagainya, itu bisa nggak? Kalau kita bisa semakin masuk, maka ya kita juga akan semakin besar fundingnya, dan itu kita bisa putar lebih besar lagi. Dan jelas nanti untuk bagiannya akan lebih besar. Baik Pak, terima kasih atas semua jawaban-jawabannya dan waktunya. Saya perwakilan dari kelompok akuntansi syariah UIN Jakarta, berterima kasih banyak atas waktu Bapak udah mau kami wawancarai hampir sekitar 1 jam. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya mohon izin untuk menutup sesi wawancaranya. Semoga BMT Arifai semakin bisa merambah ke cabang-cabang lain, bisa sampai ke Jakarta mungkin Pak, dan lebih banyak lagi anggotanya dan produk-produk yang ditawarkan. Mungkin itu penutup dari kelompok kami. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada pertanyaan atau pernyataan yang tidak menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya Bapak